Oke. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama saya Riki Bibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita hadir kembali di TTS Tanya Tenaga Kesehatan Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan seperti biasa 1 jam ke depan Riki bakal menemani Anda di TTS hari ini. Dan tentunya sudah hadir bersama Riki Bibisana di studio Citra FM tercinta kita ini ya. Ada dokter intensif ini yang sekarang sedang bertugas di atau praktek ya di Puskesmas Wonosobo 1. Kita kenalan dulu ya Sobat Citra. Iya, kita ada dokter gigi Dahlia dan dokter gigi Wilma ya. Oke, halo Dok, apa kabar? Hai, baik, sehat. Oke, ketemu nih baru pertama kali ya? Iya. Iya, sangat menyenangkan sekali karena kita bakal membahas tentang gigi. Soalnya biasanya kalau kita ada TTS yang membahas tentang gigi ya Dok ya, ini biasanya banyak pertanyaan gitu ya dari Sobat Citra ya. Dan kita udah mengumpulkan pertanyaan yang mungkin juga kemarin udah ada di Instagram atau mungkin di WhatsApp juga ya. Oke, kita perkenalan dulu nih yang pertama kita ke dokter Dahlia dulu ya. Ini panggilannya apa sih Dok? Panggilannya siapa nih? Dah aja. Dah aja juga boleh. Ya udah deh gitu ya. Oke. Atau Lia, kayaknya bagusan Lia deh. Jarang sih sebenarnya manggil, cuman nggak apa-apa. Apa ya? Dahlia ya. Oke, Dokter Dahlia. Ini dokter gigi Dahlia sama dokter gigi Wilma nih. Betul, Ini barengan nih beneran. Beneran, barengan. Baru berapa bulan ini di Puskesmas? Di Puskesmas baru akhir November. Akhir Tapi November. kalau di Wonosobonya kita udah 4 bulan. Oh, udah 4 Sebelumnya di bulan RSU. aja. Oh, gitu ya. Jadi udah cukup ya beberapa bulan ya di Wonosobo ya. Iya, Oke, iya Dokter Dahlia sama Dokter Wilma. Kalau Dokter Wilma panggilnya Dokter Will. Iya, oke ya. Bukan wanita idaman lain ya. Baru tahu ada singkatan kayak gitu ya. Oh iya beneran ya? Masa baru tahu? Oh ya ini Gen Z kayaknya ya. Bisa aja. Bercanda ya Dok. Iya oke luar biasa banget Sobat Citra. Ya Riki juga harus menyapa nih untuk yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com. Jadi Citra FM bisa didengerin pakai streaming Dok. Ya Dokter Dahlia sama Dokter Wilma mana sih ini asalnya? Bandung. Kami dari Oh Bandung. Bandung. dua-duanya. Bisa Iya. banget dari Bandung nanti ya. Di Wonosobo bakal berapa lama nih? 6 bulan. 6 bulan, 6 Iya. bulan aja. Sampai Mau 1 Februari tahun. nanti. Ya, programnya 6 bulan kebetulan. Programnya 6 bulan ya. Iya. Kalau di Puskesmas itu udah berapa nih? Udah berapa lama? Dari akhir November. Akhir November Ini sampai udah Desember. sekarang. Oh, berarti 1 bulanan berarti ya? baru hampir 1 bulan. 1 bulan kurang lah ya. Kurang ya, 2 mingguan lah ya. 3 mingguan udah. Iya. Oke, ini bareng terus nih. Iya, kebetulan. Dari universitas yang sama? Beda. Oh, beda. Tapi ditugaskan di Wonosobo sama. Iya, karena kan dari Kemenkes kalau internship. Itu penempatan, ya, nggak bisa nolak. ya. Oh gitu, nggak bisa nolak nih. Tapi seneng kan di Wonosobo? Senang. Iya, di mana nih di Wonosobo awal-awal ke Wonosobo nih? Makanannya ya paling Makanan nih enak. agak bingung makan Bingung, apa. bingungnya gimana? Lebih ke manis-manis di Oh, sini makanannya. iya, kalau Kalau orang- di Bandung kayak Jeder-jeder gurih, asin Gurih ya. gitu. Oh, Oke, kalau rasanya Wonosobo pedes sukanya yang gitu. manis-manis ya, Iya. manis asin ya. Iya, di sana menyesuaikan. pedas asin Oke, gurih. kembali ke laptop ya. Ya, hari ini kita bakal bahas tentang gigi goyang ya, Sobat Citra, di mana banyak sekali ya Dok ya, apa yang mengalami gigi goyang. Berarti belum melepas gitu ya, tapi goyang-goyang aja gitu Iya, ya. betul. Goyang-goyang inul. Yang dompet tuh. Iya, oke, mungkin penjelasan dulu kita ke Dokter Lia dulu nih, Dokter Dahlia ya. Apa mau Dokter Wilma dulu? Boleh Dahlia lagi, dulu. bebas. Oh, bebas ya. Bareng aja kita, Oke, bareng-bareng. iya, yang paling dekat Riki aja deh Dokter Dahlia ya. Ini gimana Dok? Dokter Dahlia menjelaskan tentang gigi goyang tuh gigi goyang bagaimana? Ya, jadi kalau gigi goyang ini banyak ya ditemuin pas di Puskesmas, kita di RSU juga banyak. Iya. Untuk gigi goyang itu jadi gigi yang goyang, dia bisa digerakin, entah itu pakai lidah dia kerasa goyang atau lagi ngunyah dia kerasa bergoyang. Karena pada dasarnya ini sebenarnya kalau ngomongin gigi goyang nih ada 2 ya, gigi susu sama gigi permanen. Kalau Ini gigi semua susu bisa goyang ya? Bisa goyang. Kalau gigi susu, nah tapi ini yang ada yang normal ada yang enggak. Oke, Iya. oke, Kalau oke. misalnya kita ngomongin gigi susu pada anak-anak, itu dia memang harus goyang pada umurnya. Karena untuk digantikan sama gigi dewasanya kan. Oh, gigi permanen itu. Gigi permanen, betul. Kalau misalnya nggak goyang, ada juga beberapa kasus gigi susunya nggak goyang, gigi dewasanya udah tumbuh jadi bertumpuk. Akhirnya harus dicabut di dokter gigi gitu. Jadi memang normalnya untuk gigi susu itu harus goyang pada usia tanggalnya. Nah tapi kalau kita ngomongin gigi dewasa itu dia udah nggak ada benih penggantinya. Jadi sebenarnya dia harusnya kuat
kuat terus gitu. Cuman karena satu dan lain hal itu bisa terjadi kegoyangan gitu. Nanti akan dijelaskan juga untuk penyebabnya. Oke, Banyak pokoknya. iya, oke. Ke dokter Wilma nih, biasanya yang mengalami gigi goyang itu apakah semua usia gitu? Tadi udah dijelaskan anak-anak sama orang dewasa gitu. Nah ini apa ya, kayak penyebabnya itu sebenarnya apa gitu? Oke, untuk penyebabnya sendiri beda-beda. Kalau yang untuk anak kecil ya mungkin karena dia mau ganti ke gigi permanennya, dan kemudian kalau untuk orang dewasa itu ada beberapa penyakit yang bikin giginya gitu. goyang gitu. Biasanya kita sebut dalam bahasa ilmiahnya itu adalah periodontitis. Atau kalau di sini kita biasa ketemu itu giginya tuh pertama ada karang giginya dulu. Oh, ada karang giginya dulu. Karang giginya. Kenapa sih karang gigi bisa menyebabkan gigi goyang gitu ya? Jadi karang gigi itu kalau misalnya didiamin terus-menerus di dalam rongga mulut itu bisa menggerogoti tulang. Jadi istilahnya dia tuh gigi kan dipegangnya sama tulang ya. Kalau tulangnya turun, dia bakalan goyang. Karena nggak ada penyangganya. Nggak ada Nggak penyangganya. ada penyangganya gitu. Untuk penyebab paling umum apa nih dok? Paling umum untuk goyangnya yaitu periodontitis. Karang gigi. Betul. Oh, karang gigi. karang Ini terutama gigi. untuk yang dewasa ya. Kalau Ya. anak-anak apakah ada karang giginya juga? Ada juga. Bisa. Oh, gigi susu bisa kena karang Bisa, gigi. bisa. Oh, Dan iya. itu biasanya malah lebih cepat pada gigi susu. Oh, iya, karena dia Karena gini ya, kalau misalnya anak kecil tuh dia susah mau makan yang kayak sayur, buah gitu, gitu kan. iya. Jadi air liur dia mengendap di sana dan dia malas sikat gigi kan biasanya anak kecil juga ya. Iya, Makanya lebih cepat tumbuhnya di anak di kecil. anak kecil. Gitu. Oh, gitu. Tapi kan kalau anak kecil kan ada gigi susunya ya. Jadi emang nggak masalah kalau misalnya itu sampai lepas gitu ya. Karena akan digantikan atau gimana, Dok? Tapi untuk beberapa gigi dia punya usia tertentu untuk dia lepas. Seperti iya. gigi depan misalnya dia normalnya itu gigi 6 tahunan. Kalau gigi 8 belakang itu di 12 tahunan gitu. Jadi kalau misalnya gigi paling belakang itu udah goyang di umur 6 tahun itu nggak normal gitu. Oh, gitu. Nah, kita ke dokter Lia nih. Untuk gigi yang pada anak-anak ya. Ini kan belum masanya copot tuh. Terus copot itu apa yang akan terjadi, Dok? Kalau misalnya belum masanya copot, iya. nah itu ini penting banget ya karena banyak yang menyepelekan. Mikirnya kan karena ya udah nanti juga diganti sama gigi permanen gitu, gigi dewasa. Nah kalau misalnya dia copot dini, itu kan berarti ada ruang kosong nih yang sebelumnya ada giginya. Itu yang pertama dia bisa gigi sebelahnya jadi geser ke ruangan itu, sehingga pada saat nanti gigi dewasanya mau tumbuh udah nggak ada ruang, akhirnya dia tumbuhnya lebih ke belakang atau lebih ke depan. Jadi susunan giginya nggak rapi. Makanya ada gigi yang ada gigi gisul, ada gigi betul. mungkin agak maju gitu kan. Atau yang kayak jadi bertumpuk gitu ya, apa namanya, gitu. giginya berjejal. Nah itu gitu. biasanya banyak banget penyebabnya karena giginya hilang di usia dini yang belum seharusnya waktunya. Iya. Makanya penting sekali ya dok ya, walaupun anak-anak tapi giginya tetap harus dijaga gitu Betul, kan, betul supaya banget. ketika dia copot tepat waktu Betul, gitu kan. iya. Nah sehingga nanti kalau misalnya tumbuh gigi yang baru, gigi permanen ya dok ya, ini tidak terjadi masalah Iya gitu betul. kan. Karena gigi susu itu untuk panduan dia, ya, panduan gigi dewasa. Oke, ada penyebab lain nggak dok selain tadi masalah apa namanya kayak tulang tadi ya, apa namanya karang gigi. Ada lain nggak ya? Kayak sering merokok atau mungkin hal lain gitu? Iya betul ada. Tapi kalau misalnya merokok itu dia masuknya ke faktor modifikasi atau faktor yang memperparah atau mempercepat proses goyangnya gigi. Jadi kalau pada perokok, di rokok itu kan dia ada kandungan yang dapat nikotin, dia itu bisa mengganggu aliran darah gusi, sehingga gusinya itu lebih rentan radang, kemudian karang gigi lebih cepat menumpuk di situ. Kemudian juga ada pada penderita diabetes itu paling sering. Oh, paling sering Iya, ya. jadi Kenapa dok penyakit- tuh penderita diabetes bisa kayak gitu? Iya, itu ada hubungannya dengan imun. Dengan imun kan kalau misalnya pasien diabetes dia ada gangguan imunnya, kemudian juga gusi jadi lebih radang, lebih gampang radang. Kemudian juga tadi Pembuluh darahnya penumpukan juga ya. pembuluh darahnya juga. Lalu juga ada penumpukan karang di situ lebih cepat terjadi pada penderita diabetes. Oh, begitu ya. Oke, nah ini untuk gejala gigi apa namanya tadi goyang itu apa? Untuk gejala Dokter goyangnya Vilma. gitu ya. Kalau untuk gejalanya mungkin dari karang giginya kita bicara dulu dari sana. Pertama ada karang giginya dulu. Terus setelah itu untuk gejala goyangnya mungkin ada kalau dipakai makan segala macam itu nggak nyaman. Berasa seperti giginya tuh lebih panjang gitu. Iya. Atau mungkin buat makan linu juga nggak dok? Kalau linu bukan linu lebih ke nyeri di bagian nyeri, bawah ya. gitu. Iya. Iya, dia itu akan merasa giginya lebih panjang atau
jadi dia bisa keluar sendiri gitu loh dari dari tempatnya gitu. Jadi dibikin buat gigit-gigit nggak enak. Itu gejalanya. Gitu, gejalanya ya. Ada gejala yang lain nggak dok? Paling goyang aja sih. Sama kerasa biasanya goyang. disertain gusinya turun. Turun. Jadi giginya kelihatan lebih panjang karena antara gusinya turun atau memang giginya udah keluar dari tempatnya. Gitu. Kalau giginya keluar dari tempatnya, ini apa yang terjadi dok? Maksudnya langsung patah atau gimana? Enggak, dia bisa lepas sendiri. Oh lepas sendiri. Bisa, kalau nggak segera ditanganin bisa lepas sendiri. Nah kalau nggak ditanganin terus lepas sendiri dok, itu apa yang terjadi? Ya mau nggak mau ya udah pakai gigi palsu. Nah, Karena tapi udah- untuk lepasnya sendiri itu belum tentu semuanya. Semuanya, Karena Iya, kan untuk gigi itu kan ada mahkota sampai ke Iya, akarnya ya. iya, ya. iya. Kadang pasien datang itu mengeluhkan giginya udah patah duluan, tapi sisa Masih ada akarnya akarnya aja. di dalam. Masih ada akarnya. Iya. Nah, itu tuh biasanya tajam. Kalau misalnya tajam terus dipakai buat makan, terus dia nusuk ke lidah, ke pipi, itu bikin masalah yang Masalah baru. yang lainnya, Sariawan masalah pada mulut ya, Iya, begitu ya. gitu. Oke, kita ke dokter Lia dok, bisa dijelaskan dok mungkin proses terjadinya gigi goyang dok. Itu awal-awalnya gimana sih kok bisa jadi goyang Iya. pada anak dan pada orang dewasa? Kalau anak-anak itu memang dia yang tadi normal ya, karena dia ada namanya resepsi fisiologis resorpsi. Jadi akarnya itu dia makin lama makin apa ya, terkikis ya, bukan terkikis namanya. Mendorong lah ya. Akarnya tuh makin berkurang. Akhirnya kan dia udah nggak menyangga, makanya goyang. Karena biasanya dia akarnya berkurang karena benih gigi permanennya udah mau tumbuh. udah mau Nah, jadi itu normal ya. Nah, kalau pada orang dewasa ini biasanya yang paling sering tadi ya karena karang gigi. Karang gigi itu dia terbentuknya dari sisa makanan atau kita sebutnya plak. Plak. Nah, plak ini dia kalau misalnya nggak dibersihkan, dia itu akan mengeras jadi karang gigi. Kenapa bisa mengeras? Jadi kita ini di air liur ada kalsium, kandungan kalsium. Dia akan mengendapkan si plak itu sehingga mengeras jadi karang gigi gitu. Nah, karang gigi ini dia ngandung banyak banget bakteri. Ya, jadi dia bisa menginfeksi gusi, kemudian juga jaringan penyangga gigi kayak tulang tadi. Iya, akhirnya lama-lama dia bisa mengikis tulangnya turun, akhirnya giginya goyang. Iya goyang gitu ya. gitu. Terus Mas, selain dari karang gigi, mungkin bisa terjadi juga karena orangnya tuh terbentur kecelakaan. Iya, itu. Itu juga banyak Bisa sih ya? terjadi. Jadi begitu kecelakaan giginya lepas entah ya? kemana. Oh. Nah, ini sedikit info aja. Sebenarnya untuk gigi yang terlepas ini dia bisa dipasangkan kembali ke giginya. Oh gitu Kalau dok. karena Tapi, kecelakaan tadi. Kalau kecelakaan tadi. Iya, Tapi dengan catatan nggak boleh lebih dari setengah jam. Oh gitu. gitu ya. Jadi nanti langsung ke bersihin giginya, masukin ke aqua atau enggak ditaruh di bawah lidah. Gitu. Iya, idealnya sebenarnya pakai susu, dimasukin ke susu Dimasukkan ke susu. atau ke bawah lidah aja biar gampang. Terus Terus bisa diterapin lagi dok. bisa ditanam lagi asal dalam waktu kurun tadi ya. Setengah jam. Jangan Soalnya disikat. kalau misalnya udah dewasa kemudian giginya udah benar-benar lepas kan udah nggak bisa tumbuh lagi ya dok Betul, ya. iya. Oke dok, ini untuk ke dokter Hima ya. Ini untuk anak-anak dok yang giginya mau lepas dok. Ini mungkin ada ini nggak apa namanya kayak demam atau mungkin juga apa ya sakit, linu dan lain sebagainya dok. Ini gimana penanganannya dok untuk anak-anak? Kan kadang-kadang kan Untuk yang cuma nangis doang gitu kan. Iya, iya kadang anak tuh nggak bisa menyatakan kalau di giginya itu sakit, Iya. cuma bisa nangis dan Orang tua nggak tahu. Iya. nafsu Iya. makannya tuh berkurang, dianya nggak mau gigit-gigit lagi, nggak mau makan yang keras lagi gitu kan, karena giginya goyang. Untuk tadi apa maaf apa yang dirasain dari Iya, giginya? iya. Mungkin akan sakit karena ya itu karena dia nggak bisa menyatakan dirinya sakit, yaitu pasti yang dirasain sakit dulu pertama. Nanti setelah itu mungkin bisa diajak ke dokter gigi ya kalau misalnya udah kayak gitu langsung dilakuin tindakan aja. Oke gitu ya. Jadi apa namanya ini ya dok ya. Untuk orang tua dok yang anaknya sedang mungkin sekarang nih lagi goyang giginya, apa yang dilakukan sama orang tua dok? Ya, yang pertama jangan dulu makan makanan yang keras dulu. Setelah itu tetap sikat gigi, langsung bawa ke dokter gigi. Oke. Gitu. Untuk orang dewasa dok, dokter Lia gimana? Kalau misalnya udah goyang-goyang nih, apakah bisa disembuhkan lagi atau mungkin harus dicabut? Ya, ini kalau misalnya ngomongin gigi goyang di kita tuh ada derajatnya. 1, 2, 3 gitu ya, tergantung keparahannya. Iya. Nah, ini kalau misalnya digolongkan dalam derajat 1 dan 2, yang mana itu artinya masih ringan dan sedang gitu ya keparahannya, itu masih bisa diselamatkan. Jadi giginya tuh nanti ada namanya splinting. Jadi giginya itu akan dipasang kawat di
kaitkan ke gigi yang masih kuat untuk menyangga sambil terjadi penyembuhan di bawahnya situ ya. Tapi tentunya nanti juga harus di scaling dulu untuk menghilangkan karang gigi yang merupakan penyebabnya gitu. Tapi bisa disembuhkan berarti ya dok ya? Bisa, tapi kalau tadi ya sudah derajat parah nih, udah goyang banget, kemudian giginya juga gusinya udah turun, kemudian biasanya akarnya udah kelihatan, itu ya mau nggak mau memang harus dicabut. Tapi ini penting juga kalau misalnya habis dicabut itu penting pasang gigi palsu. Tadi ya untuk menjaga ruang, kemudian itu, menjaga fungsi kunyah, bicara dan lain sebagainya. Oke, soalnya kalau misalnya giginya copot nggak dibenerin lagi gitu ya dok ya, ini akan terjadi sesuatu pada mulut ya? Betul. Ya? Mengganggu Biasanya pada susunan. umumnya apa tuh yang akan terjadi? Yang paling sering kalau misalnya nih yang copotnya itu gigi bawah, taruhlah gigi belakang. iya. Itu bisa gigi belakangnya jadi geser ke depan, bisa juga gigi atasnya turun ke bawah. Gitu ya. Ya jadi banyak masalah ya dok ya nanti ya. Betul. Iya, maka jadi nggak enak ya. Bisa juga ini mungkin jadi infeksi nggak dok? Kalau misalnya nggak langsung ditangani gigi goyang. Enggak. Nggak. Asal ya penyembuhannya bagus sih. Iya, berarti langsung ke ini aja ke dokter gigi gitu ya. Betul, iya. Untuk Yang bisa menentukan gigi itu bisa dirawat atau tidak kan dokter gigi gitu. Iya. Oke. Untuk perawatan dok, perawatan di rumah mungkin untuk yang apa namanya supaya giginya benar-benar bersih dan nggak goyang dok, apa yang harus dilakukan? Sikat gigi. Iya, mungkin bisa Sikat dijelaskan juga gigi, sikat oke. giginya tuh yang benar tuh gimana dok? di rumah? Oke, kita ngomongin dari sikatnya dulu ya kali ya. Jadi pemilihan sikatnya itu yang kepalanya kecil. Terus yang bulunya itu lembut. Lembut ya. Kalau di minimarket tempat kita beli sikat gigi itu kan ada pilihannya ya. Iya. Jadi ada yang soft, ada yang very soft, ada yang medium, ada yang hard. Kita carinya yang very soft. Yang gitu. very soft ya, ya untuk yang tadi ya, yang digoyang gitu ya. Iya, Oke. Dan ini saya juga pengen tanya nih, kan kadang kalau misalnya beli sikat gigi Iya. itu kan ada juga yang sikatnya tuh kayak keras banget ya. Itu sebenarnya untuk gigi yang gimana sih? Soalnya kalau saya kan pasti belinya sikat gigi yang itu yang halus. Kalau yang untuk keras banget memang udah nggak dianjurin udah lagi dianjurin gitu Tidak sebenarnya. Karena kan kalau misalnya keras dia dapat melukai gusinya gitu. Bisa bikin gusinya turun gitu. Nah selanjutnya dari odolnya kali ya mas, pasta giginya. Kita harus cari yang kandungannya adalah fluoride. Atau kalau misalnya ada orang-orang di sini yang sering berdarah waktu sikat gigi gitu, cari yang kandungannya vitamin E dan zinc. Vitamin E dan zinc. Ya, oke. baca Terus, komposisi di Komposisinya pasta penting giginya juga suka ini ada. ya. Penting. Literasinya juga harus ditingkatkan ini. Iya, terus yang giginya sensitif ya cari yang sensitif gitu ya. Nah, kalau setelah itu penggunaan odol itu sebaiknya seberapa sih gitu kan pertanyaannya. Kalau di iklan-iklan kita lihat itu tuh dari ujung ke ujung. Iya, ya kan? benar. Banyak Iya, banget. iya. Ya itu namanya juga marketing ya Mas, Iya, biar biar bisa cepet beli habis ya, lagi kan? ya kan. Nah, yang sebenarnya itu hanya sebesar kacang aja. Sebesar kacang polong merah. apa? Kacang Oh, polong. kacang Kacang merah atau kacang polong, kacang polong bisa. ya. Kacang polong tuh lebih kecil daripada kacang merah, biasanya Iya, itu buat digunakan untuk anak-anak. anak kecil. Oh, gitu. Kalau kacang merah untuk orang dewasa. Iya. Terus cara sikat giginya. Untuk cara sikat giginya itu dari gusi ke gigi. Dari gusi ke gigi. Dengan gerakan mencungkil. Oh. Ya. Jadi posisi bulu sikatnya itu dia miring. Miring ya. Miring ke arah gusi karena plak itu paling sering dia menempel di itu Salah yang antara perbatasan gusi sama gigi. Antara sela-sela gusi itu Itu yang harus biasanya. paling sering dibersihkan. Oke, gitu. Setelah itu jangan lupa bersihin lidah. Ya, Karena sikat lidah lidah ini banyak yang orang nggak tahu juga. ya, padahal Lidah juga perlu dibersihkan ternyata ya, Dok ya. kalau misalnya lidah nggak dibersihin, biasanya orang mengeluhkan tetap bau gitu, tetap bau mulut Iya. gitu. Karena Dia terjadi lupa. penumpukan makanan juga. Iya, di apalagi pas puasa ya. Betul. Ini juga penting banget ternyata. Jadi ternyata nggak cuma gigi doang ya Sobat Cita yang dibersihin, tapi juga lidahnya juga ya. Iya. Dan gusinya juga ya. Oke, dan menggunakan sikat gigi yang benar-benar kayak jangan terlalu hard gitu ya. Iya. Heeh. Terus untuk kumurnya, Nah, kumur. kumurnya itu nggak boleh berkali-kali, banyak banget itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ternyata, Dok. Maksimal 2. Baiknya malah gosok nggak gigi. usah, Baiknya malah nggak usah kumur, kumur. diludahin aja. Oh, kan Ya, masih ada baru itu tahu ya. kan. Kan masih ada busanya, Dok. Gimana Ya, tuh, Dok? diludahkan aja. Cuman kan memang beberapa orang nggak nyaman gitu Iya, ya. Jadi benar. Maksimal banget 2 kali. 2 kali. Iya. Itu kenapa, Dok tuh? Biar kandungan dari pasta giginya masih tertinggal di gigi yang tadi That's why- fluoride, ada vitamin tadi seperti itu. Gitu Terus saya untuk penggunaan pasta gigi nggak boleh banyak-banyak karena kita mengusahakan si odolnya itu tetap di dalam mulut dalam. gitu Iya, loh. betul. Oke Dok, ini kalau misalnya habis gosok gigi Dok, kadang kan ada juga yang pengen bersih banget kan Dok. Nah pakai
obat kumur. Itu Boleh. dianjurkan nggak? Boleh, cuma nggak boleh terlalu sering. Terlalu sering, Seminggu ya 2 kali aja. Iya. Nggak Terus boleh yang tiap hari. perlu diperhatikan, pastikan nggak ada kandungan alkohol. Nggak ada kandungan alkohol. Iya, Kenapa, karena Dok? kalau ada kandungan alkohol dia bikin mulut kering. Mulut kering itu dia cenderung gampang terbentuk karang gigi lagi Oh, nanti. gitu. Iya. Jadi Iya. cari yang alkohol free, biasanya suka ada tulisan. Oke, gitu. Jadi anjurkan ya seminggu 2 kali. Nggak apa-apa, mau Iya. setiap hari tiap malam juga nggak apa-apa, cuman tadi ya. Oh, jangan nggak ada jangan. alkohol Oh, gitu ya. Oke, Dok, kita kembali ke gigi goyang, Dok, ini ya. Gimana kalau misalnya gigi bergoyang ini dibiarkan terlalu lama, apa yang akan terjadi, Dok? Dokter Filma. Untuk gigi goyangnya ini kan Oh. beda-beda ya. Iya, Untuk tiap orang ada kadang cuma satu aja atau semuanya. Kalau misalnya semuanya itu harus pemeliharaan yang secara rutin, harus balik-balik dibersihin dulu karang giginya, kemudian di splinting, Iya, ada iya, tahapannya iya. Ada gitu ya. tahapan-tahapan. Heeh. Kalau misalnya satu itu bisa diamatin dulu. Ini gara-gara apa Gara-gara dulu apa, nih gitu. Kita hilangin dulu penyebabnya apa, apakah dia goyangnya membaik atau enggak. Kalau misalnya membaik dipertahankan, kalau misalnya enggak dicabut. Oh, Gitu. gitu. Ini untuk yang dicabut, Dok, itu gigi goyang yang udah gimana, Dok? Yang untuk dicabut itu goyangnya bisa ke segala arah. Kita bisa lihatnya bisa ke arah depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dan ke atas sedikit. Iya, vertikal. Gitu dia udah secara bisa vertikal. Iya. Itu udah harus dicabut. Oke, oke, harus cabut ya, Dok ya. Ya, jadi kalau misalnya udah goyang cepet-cepet aja ke dokter gigi gitu kan. Iya, Daripada mengganggu makan kan Iya, nggak enak. iya. Oke. Oke, kita ke dokter Dahlia ya. Dok, nih apa sih perbedaan gigi bergoyang karena trauma, infeksi dan penyakit gusi? Ada bedanya nggak, Dok? Sebenarnya kalau untuk perbedaan sama aja kan, kalau gigi goyang gejalanya gitu aja ya. Cuman tadi kalau yang karena infeksi atau karena tadi karang gigi biasanya dia cenderung melibatkan banyak gigi. Oh, gitu. Iya, kalau misalnya yang karena trauma biasanya itu cuma 1-2 gigi aja. Yang kena benturan. Yang kena benturan, atau bisa jadi nih karena ada tambalan gigi yang mengganjal, itu juga bisa menyebabkan gigi lawannya itu goyang. Oh. Oh ya, jangan salah. Kalau orang yang pakai gigi palsu juga, yang sebagian bukan yang full, Oh, bukan itu yang kan full. pakai kawat ya. Ya, Nah, kawatnya itu itu juga kan bisa menyangga bikin- ke gigi asli ya. Itu kalau misalnya saat tidur nggak dilepas, itu bisa nyebabin gigi goyang. Kenapa, Dok? Jadi karena kalau misalnya gigi palsu dipasang, dia menekan jaringan dan juga gigi kan, dia Oh, menyangganya ke iya, gigi. iya. Daya-daya dari kunyah semuanya disalurkan ke gigi itu. Sehingga kalau misalnya malam nggak dilepas, itu jaringan nggak beristirahat. Oh, Ditekan terus. gitu ya. Waduh, baru tahu nih, Dok. Iya, ini informasi penting buat kita semuanya ya, Sobat Citra. Makanya terus stay tune di Citra FM. Ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan ya. Kita Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Kadang ada dokter gigi, kadang ada dokter umum. Jadi masalah-masalah kesehatan Sobat Citra bisa ditanyakan dan juga bisa mendapatkan informasi yang baru ya, Dok ya. Betul Luar biasa. banget. Oke, ini kan udah ada sekitar 2 minggu ya di Puskesmas Wonosobo 1. Iya. Biasanya apa, Dok, kayak yang datang ke dokter gigi ini? Apa ya, kayak gejala-gejala itu seperti apa? Banyak banget yang mau cabut. Oh, mau cabut ya. Iya. ternyata ini ya, Dok ya, apa namanya, gigi berlubang ya, Dok ya. Iya benar, biasanya tuh udah sisa akar, jadi berlubangnya udah keropos, katanya udah rempil semua, sisa akar itu banyak. Ada juga yang karena goyang tadi. Oh, kebanyakan usianya gimana, Dok? Biasanya kalau yang gigi goyang itu Usianya rentan udah- udah menjelang lansia. Oh, jadi ini 50 berpengaruh ke juga atas. apa namanya, usia. Lebih karena kan dia kronis ya, atau karang giginya udah menumpuk lama. Oh, Itu kan gitu. progresif ya seiring berjalannya waktu gitu. Oke. Oke, jadi seberapa sering sih, Dok, kita harus membersihkan karang gigi supaya tidak terjadi gigi goyang? Baiknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Gitu. Memang untuk 6 bulan sekali ini nggak hanya untuk membersihkan aja, tapi bisa langsung pemeriksaan keseluruhan. Apa aja yang di masalah dalam rongga mulutnya. Kita kan kalau misalnya lagi ngaca gitu, Mas, itu kan nggak kelihatan ya apa yang terjadi di mulut kita gitu. Cuma bisa orang lain yang bisa melihat. Kayak kita ngaca di bagian atas yang paling ujung belakang itu kan nggak kelihatan. Jadi kita perlu bantuan dokter gigi untuk melihatnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Ya. Jadi untuk perawatannya juga ini khusus ya, Dok ya, untuk yang gigi goyang ya, Dok ya. Iya. Tadi di apa namanya, dikasih apa, Dok, tadi untuk Yang- perawatannya? yang gigi goyang. splinting. Yang gigi goyang. Yang pertama yang pasti di scaling dulu ya, Di-scaling dulu. karena untuk menghilangkan penyebabnya, Iya, karena karang gigi. Kedua, kalau memang masih bisa dipertahankan tadi yang splinting itu namanya yang dipasang kawat. Kemudian kalau misalnya memang udah goyangnya parah ya mau nggak mau dicabut, tapi dia harus di follow up untuk pasang gigi palsu tadi itu. Gitu. Oke, kita ke dokter Filma lagi. Dok, untuk mencegah supaya tidak terjadi gigi goyang, Dok. Yang pertama
sikat gigi yang rajin, kemudian rutin ke dokter gigi untuk pemeriksaan keseluruhan, kemudian apalagi ya, makanan-makanan yang berserat. Makan makanan yang berserat itu dapat membantu menghilangkan karang gigi. Oh gitu Mencegah ya. ya. Mencegah. karang Tapi kalau karang gigi tuh pasti ada kan selalu atau gimana dok? Di Iya. sebagian orang ada yang enggak sih, ada yang bersih. Tergantung gimana sih dok? Jadi sebenarnya itu kayak kandungan kalsium dari air liur orang juga beda-beda. Jadi ada orang yang rentan dia terbentuk karang giginya cepat, ada yang lama gitu. Gitu ya. Soalnya kan kadang ada juga yang dia rajin tuh sikat gigi ya dok ya. Tapi tetap aja ada karang giginya dok. Nah, itu berarti antara tekniknya yang salah atau waktunya kurang tepat. Biasanya cuma sekali sehari gitu kan. Itu kan sedangkan kita makan 3 kali sehari Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau bentuk gigi di dalam mulut itu berpengaruh nggak dengan karang gigi? Kan ada juga yang nggak tercapai Nah, Iya, sikat gigi tadi kan? iya. Jadi untuk beberapa orang kan untuk rata atau enggaknya kan Iya, beda-beda. Ada iya. yang giginya rapi, ada yang berantakan gitu kan. Untuk sikat gigi menjangkau ke arah sana itu tuh nggak bisa. Jadi kita perlu tambahan alat yaitu benang gigi gitu. Untuk benang gigi ini untuk caranya bisa cari di YouTube gitu ya. iya, iya. Untuk benang giginya sendiri dicarinya di mana? Bisa dibeli di apotek, di minimarket sekarang udah banyak. Iya. Gitu. Dental floss atau benang Dental gigi. floss ya. Oke, gitu. Jadi perawatan gigi juga penting sekali ya dok ya. Soalnya juga berpengaruh buat kesehatan dok, ya kan? Oke, kita masuk ke mitos dan fakta dok. Mitos dan fakta hari ini bersama dokter gigi ada dokter Lia dan dokter Vilma ya. Nah dok, nih bener nggak sih menyikat gigi terlalu keras bisa menyebabkan gigi goyang? Fakta atau mitos? Ke dokter Vilma dulu. Oke, terlalu keras bisa menyebabkan gigi goyang. Kalau apa namanya, kalau gosok gigi terlalu keras kan biar kalau misalnya terlalu keras berarti biar cepat bersih nih, bener nggak? Salah Ya. Jadi malah dia melukai gusinya karena yang kalah adalah gusinya. Sekarang kita bandingin aja gigi sama gusi, dia lebih lunak mana? Gitu kan, gusinya kan. Nah, Iya. kalau misalnya sama-sama mendapatkan tekanan yang sama, bakalan kalah gusinya, gitu. Kalau misalnya gusinya turun, alhasil kan akarnya kelihatan. Untuk dia disokong oleh tulangnya itu bakalan juga berkurang gitu. Iya, iya. Jadi bakal goyang. Oke, Gitu. jadi nggak perlu gosok gigi terlalu keras ya dok ya. Iya, kan kadang orang yang biar apa namanya biar cepat bersih atau biar bersih banget, gosok giginya keras-keras banget dok. Itu ternyata nggak boleh ya. Nggak boleh. Bisa merusak enamel tadi ya. Iya, betul. Dan bisa merusak ini juga Gusi. gusi ya, karena gusi kan lembut ya dok ya. Oke, kita ke dokter Lia. Apakah benar pasta gigi herbal bisa menyembuhkan masalah gusi dok? Menyembuhkan, iya, dia membantu ya untuk herbal, kayak misalnya kandungan biasanya yang siwak itu juga bagus. Iya, iya. Sekarang kan ada ya odol untuk siwak. Ada yang itu dok, ada yang mengandung apa namanya garam juga. Iya, nggak sih? itu Iya untuk kan? antiseptik juga, bisa untuk membantu mengurangi bakteri. Min gitu juga ya. Betul, iya, tapi dia nggak bisa cuman itu doang. Kalau udah ada radang gusi ya mau nggak mau ke dokter gigi. Itu cuma membantu. Iya, terapi membantu ya, tambahan. dan mencegah juga kali ya dok ya. Betul, Oke, mencegah. kalau apa namanya gosok giginya pakai beneran min, itu boleh nggak? Gosok gigi beneran, Min. Maksudnya kayak Daun tadi mint gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya pakai daun mint aja kurang, karena kan sebenarnya kalau di pasta gigi dia ada kandungan abrasif ya untuk mengikis plak gigi Ada tadi. fluoride-nya juga. Ada fluoride-nya juga untuk mencegah gigi berlubang. Jadi kurang ya kalau pakai daun mint aja. Oke, kita ke dokter Vima lagi dok. Minum kopi dan teh kemudian merokok ini bisa merusak gigi benar atau enggak? Untuk merusak gigi itu perlu waktu yang lama sebenarnya. Tapi bisa Tapi penyebab. nggak langsung, tapi bisa jadi penyebab. iya, Tapi iya. perlu waktu untuk hal ini terjadi kalau untuk gigi goyangnya tersebut. Iya. Untuk gigi rusaknya itu bisa menyebabkan giginya itu berwarna dulu, kemudian untuk makan makanannya gampang gimana ya? Jadi kopi itu kan berwarna, Iya. kemudian teh juga berwarna, Iya, kemudian benar-benar. merokok juga kan ada kandungan nikotin yang bikin berwarna. Kalau misalnya di giginya ada karang gigi, itu tuh gampang banget dia juga berubah warna karena dia menyerap warna dari makanan-makanannya. Jadi warnanya bisa semakin hitam dan bikin giginya itu jadi nggak estetik. Jadi sebenarnya untuk bikin gigi goyangnya banget sih, untuk kopi sama teh itu enggak. Dia cuma pewarnaan. Kalau untuk rokok itu bisa. Karena itu tadi, kalau misalnya rokok kan
panas ya di dalam rongga mulut itu berpengaruh sama pembuluh darah. Oh. Jadi bisa mempengaruhi gigi goyang. Oke, ya dan juga giginya jadi berubah warna ya, Dok. Oh, enggak, Iya, bener nggak sih, Dok? berubah warna, Iya, betul. Lebih coklat apa kuning? Kuning. Kuning kalau misalnya makin lama coklat kemudian hitam. Rokok juga ternyata bisa ya, Dok, ya rokok. Kenapa? Rokok. Bisa. menyebabkan gigi kuning. Bisa. Oh, gitu. Paling Jadi, banyak banget. berarti merusak keindahan gigi. Iya, ya estetik. kan? Nggak cuma Estetika gigi aja, gusi juga bisa. Gusi juga bikin. bisa. Oh, jadi agak hitam ya, Dok ya? Kita bisa membedakan mana orang yang merokok atau enggak dari warna gusinya. Gitu. Oke. Oke, kita ke dokter Lia lagi. Cukup kumur air garam, sakit gigi bisa sembuh. Mitos apa fakta? Mitos. Jadi ini tuh gigi itu Kan katanya garam tuh kan bisa membunuh bakteri, Dok. iya betul, tapi gini ya, gigi itu satu-satunya jaringan di tubuh yang nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Oh. Ya, dia harus ada perawatan. Oh, gitu. Iya, Soalnya dia tulang ya, Dok ya? Iya, lebih keras dari tulang bahkan. Jadi kalau misalnya pakai tadi kumur antiseptik dia bisa ngurangin gejala, sakitnya berkurang gitu misalnya, tapi dia nggak akan menghilangkan penyebabnya. Ya taruhlah giginya berlubang itu kan karena ada infeksi bakteri. Terus sakit, dia kumur garam hilang rasa sakitnya, tapi nanti pasti beberapa saat akan sakit lagi. Jadi mau nggak mau harus ke dokter gigi untuk dihilangkan gigi yang bagian infeksinya terus ditambal gitu. Oh, gitu ya. Jadi nggak bisa sembuh sendiri cuman karena kumur. Oke, jadi harus dirawat ya, Dok ya. Kalau ini apa namanya? Yang luka di bibir itu sariawan bisa nggak, Dok, dengan berkumur air garam? Sebenarnya itu Antiseptik ya berarti. iya antiseptik bisa, tapi tergantung karena kan sariawan ini penyebabnya macam-macam. Ada yang karena trauma atau karena benturan, taruhlah dia kegigit gitu ya. Tapi untuk kumur garam gitu itu dia bisa untuk antiseptik, tapi lebih baik lagi ada obat oles gitu untuk mengurangi obat gejala. oles. Iya. Oh, berarti ada obat oles untuk sariawan tadi ya, Dok ya, Ada, biar cepat iya, sembuh ya. Soalnya obat kumur soalnya kan biasanya. kalau udah kena apa namanya itu kan sakit banget, Dok. Iya. Mau ngomong susah ya kan, terutama untuk dokter nih. Iya. Kan ada sama pasien ya. Iya, betul. Oke, kita ke dokter Vilma lagi, Dok ya. Ini mitos atau fakta kalau sering sikat gigi ini nggak usah ke dokter gigi. Sering kesikat gigi. Sering berarti gosok gigi, maksudnya, nggak usah ke giginya dokter gigi harusnya aja. bagus ya Berarti kalau misalnya sering. harusnya giginya sehat. Iya. Tapi sebenarnya orang yang sering itu soalnya aku pernah ketemu sama pasien kayak sikat gigi berapa kali? 5 kali kata dia. Iya, aduh, banyak banget. Sering kali. Tapi pas dilihat tetap banyak yang lubang, tetap banyak karang iya. gigi. Makanya tetap harus perawatan. Tadi benar kata Iya. dokter Lia ya, Dok kan. Tidak bisa menyembuhkan diri sendiri itu si gigi ya kan. Iya. Apalagi kalau misalnya gigi berlubang kan kadang kan sakit, Dok ya. Ya kan, terus cuman kumur aja kan nggak mungkin kan, langsung giginya sembuh total nggak mungkin kan. Iya. Ada perawatan yaitu ada pencabutan atau lain gitu kan. Jadi salah ya. Belum tentu orang yang sikat giginya rajin juga giginya benar-benar bersih, tetap harus diperiksa. Tapi ya orang yang sikat gigi dia mengurangi resiko. Iya. Sangat-sangat mengurangi resiko. Sangat-sangat mengurangi resiko untuk masalah gigi dan mulut ya, Dok ya. Oke, ke dokter Lia nih, Dok, untuk apa namanya orang sehat ya, Dok ya. Maksudnya nggak ada masalah nih pada gigi ya kan, baik-baik aja. Itu tetap harus ke dokter gigi nggak? Perlu tadi ya untuk deteksi dini kayak tadi kan kita nggak bisa tahu apa yang ada di mulut kita. Kita ngerasanya aman, nyaman gitu. Tapi ternyata pas ke dokter gigi udah mulai ada hitam-hitam tuh. Nah itu tuh bakal-bakalnya yang jadi gigi. Plak ya atau apa itu? Lubang. Lubang. Oh, lubang ya? Iya, lubang awalnya dia hitam-hitam dulu. Oh, gitu. Banyak orang yang kayak ya udah gitu kan nggak ada gejala, nggak ada rasa ngilu apa, akhirnya dia biarkan. Itu lama-lama akan makin dalam. Oh. Jadi sebaiknya sedari dini langsung ditambal karena kan pasti perawatannya akan lebih cepat iya. gitu ya, lebih murah juga gitu kan Nggak ya. terlalu banyak tambalannya. Dan nggak memakan waktu gitu ya. Oke, kalau tambalan, Dok, ke dokter Vilma ini bisa bertahan berapa lama sih? Atau beda-beda, beda dokter beda tahan lamanya? Oke, untuk tambalannya sendiri kan ada bahan-bahan tuh beda ya. Oh, gitu. Nah, untuk bahan yang komposit itu biasanya 6 tahun jangka durasinya. Itu tergantung juga pemakaiannya. Kalau sering makan batu gitu kan. Batu. Atau sering makan ati, Dok? Nah, itu gampang cepat rusak itu. Itu rusak jiwa ya. Gitu. Terus bisa berubah warna juga gitu. Apalagi kalau misalnya tambalannya di depan gitu. Itu kan lebih sering terlihat ya. Iya, Jadi iya. sering dibuat ngaca segala macam. Kalau misalnya udah berubah warna langsung aja ganti Oke. gitu. Berarti intinya tuh ada umurnya.
Iya. Maksudnya nggak selamanya nggak diganti gitu kan Iya, dok, ya? gimana pun ciptaan Tuhan. Manusia ya kan? Lebih bagus ciptaan Tuhan Iya, dibandingkan manusia. iya, gitu. Oke, ya ini untuk yang soal tambal menambal dok ya. Ini dianjurkan yang gimana dok? Maksudnya ada pilihan nggak sih tambalan? Maksudnya kalau harga segini nanti usianya jadi lebih itu ada nggak kayak gitu? Maksudnya bahan-bahannya gitu? Untuk bahannya ya, Apa sama semua? sebenarnya sama ya. Bukan lebih ke harganya, kita kalau ngeliat indikasi dari giginya gigi apa biasanya. Kalau gigi belakang kita kan pasti gunakan bahan tambal yang memang dia kuat tekanan. Kuat untuk karena dia mengunyah. untuk kunyahkan. Kalau depan untuk Untuk estetik. estetika. Untuk gitu estetika, biasanya, ya. iya. Oke. Kapan dokter Lia untuk periksa gigi meskipun tidak sakit? Kapan waktu yang ideal? Idealnya tadi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, itu untuk deteksi dini, kemudian juga untuk scaling rutin kayak gitu. Kalau untuk yang udah kayak ada masalah gigi dok, kayak gigi berlubang, kemudian karang gigi dan lain sebagainya, atau mungkin gigi goyang ini paling baik berapa bulan sekali? Secepatnya. Secepatnya. Saat udah kerasa keluhan langsung datang ke dokter gigi. Karena lebih cepat lebih baik, perawatannya bisa lebih sedikit, maksudnya jadi lebih besar Iya, kemungkinan nggak masih bisa memakan banyak dipertahankannya. waktu juga Betul, gitu iya. kan. Jangan nunggu 6 bulan banget gitu. Kalau udah banyak. Iya, oke, dokter Hima, tanda-tanda awal apa yang sering tidak disadari sebelum gigi menjadi bergoyang? Sering tidak disadarin. Itu pertama Tiba-tiba tahu aja gigi bergoyang. Padahal kan itu kan kalau misalnya kita tahu sejak dini tadi ya, kan bisa langsung dibenerin tuh giginya. yang tadi karang giginya itu. Kemudian karang ada gigi, radang ya. di gusinya. Oh, radang gusi yang seperti apa dok? Sikat gigi tiba-tiba berdarah. Oh. Itu adalah awal tandanya. Ada tanda penyakit lain nggak dok? Kalau misalnya kalau gosok gigi tiba-tiba kayak gigi keluar darah di itu. Tanda-tanda lain selain keluarnya darah gitu. Apa ya paling ya? Ada penyakit lain nggak? Maksudnya kayak selain penyakit dalam gitu loh. Maksudnya pas gosok gigi keluar darah gitu loh, dokter Lia. Kemudian apa namanya? Ada indikasi penyakit yang lain nggak? Oh, itu biasanya kayak ini ya. Infeksi atau gimana? Mungkin sistemik atau gimana? Sistemik maksudnya penyakit dalam tubuh Penyakit gitu. dalam tubuh gitu. Ya kayak tadi ya, kalau kayak diabetes gitu, dia lebih rentan radang gusi. Oke, dan mungkin penyakit yang lain juga ya. Iya. Oke. Ya mungkin gitu aja dok, udah nggak kerasa nih, nggak kerasa loh udah waktunya kita harus untuk mengakhiri ya Sobat Citra. Waduh asik banget soalnya kalau misalnya banyak juga ya dok ya apa namanya tentang gigi gitu kan. Iya. Iya. Oke mungkin lebih ke ini aja dok, pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya untuk menjaga gigi tetap sehat dan tidak bergoyang. Kita ke dokter Filma dulu nih dok. Oke, kita harus lebih aware sama kesehatan gigi dan mulut kita. Dimulai dari gejala-gejala kecil seperti yang tadi waktu sikat gigi jadi berdarah segala macam, itu tuh bukan hal yang normal. Jadi warning ya. udah tanda-tanda kita harus ke dokter gigi untuk menanyakan apakah ini normal atau tidak, lalu tindakannya apa, pencegahannya seperti apa setelahnya gitu. Itu sih. Jadi ya dari beberapa bulan saya di sini, saya menemukan beberapa banyak kasus gigi goyang. Saya ingin Wonosobo ini atau boleh di kota-kota lain berkurang gitu loh dengan Syukur-syukur pendidikannya. bebas gigi bergoyang gitu ya. Ya kita harus terus mengupdate ilmu juga ya. Saya juga masih belajar, Delia juga masih belajar, Mas juga mungkin masih belajar luar juga. biasa, iya. Kita harus terus-terusan belajar. Iya. Jangan Jangan puas diri ya. Jangan puas lah. Gitu. Oke, kita ke dokter Dahlia atau dokter Lia. Apa pesan dokter Lia untuk masyarakat yang masih takut dan malas ke dokter gigi? Masih takut dan malas, dokter gigi tidak menyeramkan ya. Iya, coba nanti lihat di YouTube-nya Citra FM gimana muka-mukanya dokter Lia sama dokter Filma ya kan, nggak menyeramkan kok ya. Iya. Menyeramkan jatuh hati gitu ya. Takutnya di situ ya dok ya. Yang pasti tadi ya harus menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah juga tadi dimulai sikat gigi ya. 2 kali sehari itu penting. Yang pertama itu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Tekniknya juga tadi harus tepat. Pemilihan sikat, pemilihan pasta semuanya harus tepat. Kemudian juga periksa rutin itu juga penting untuk deteksi dini ya. Jadi harus lebih aware lagi sama kesehatan gigi dan mulut mulai dari Gitu ya. sekarang. Soalnya orang sehat juga ternyata harus ke dokter gigi juga nih Sobat Citra ya. Kurang lebihnya 6 bulan ya dok ya. Iya, 6 bulan Iya, sekali oke. untuk check up. Satu lagi dok nih, kita ke dokter Filma. Kasus apa yang
yang paling berkesan bagi Dokter Filma terkait gigi bergoyang atau kehilangan gigi, Dok? Atau mungkin ada pernah menangani kasus gigi yang seperti apa gitu yang paling berkesan sampai sekarang? Iya, oke. Yang paling berkesan sih saya pernah lihat orang ke tukang gigi, dia pasang gigi palsu. Gigi palsunya itu bukan yang lepas pasang, jadi dia benar-benar permanen. Oh, permanen. Dipasang ke gusi, coba bayangin. Itu katanya pakai lem sepatu. Itu dipasang sendiri? Iya, di Oh tukang my God. giginya. Oh, di tukang giginya? Di tukang giginya. Jadinya, wah. Berarti ada tukang gigi abal-abal dong. Ya kan. Memang gigi sebenarnya. Iya. Wow. Terus like itu that. menyebabkan Itu pertama dia bau dulu kan, terus berdarah dia tiba-tiba, dan seluruh giginya itu kan giginya, maksudnya gigi palsunya itu cuma sebagian aja, Iya. dan dia nyangkolinnya tuh nggak pakai kawat, Wow. dia bener-bener pakai lemnya itu dicangkolin ke giginya yang ada, dia sikat giginya juga mungkin nggak bener, ditambah lagi bahan kimianya yang panas banget itu bikin gusinya luka. Iya. Itu bikin bau banget, terus berdarah, dan akhirnya giginya semuanya goyang dan harus dicabut Dari semua semuanya. itu. Ini berarti pelajaran penting sekali ya, Dok, buat kita semuanya untuk ke dokter gigi yang benar-benar berlisensi atau Iya, mungkin yang ya ke puskesmas, ke dokter gigi yang benar ya, Dok ya. Iya. Kalau dokter gigi yang benar gimana, Dok? maksudnya yang ada harus izin. gimana gitu loh, yang Ada izin praktek. ada izin prakteknya. Iya. Dia biasanya nulis di papan atau di dindingnya gitu pakai figura SIP gitu SIP. ya. Surat izin praktik. Oh gitu ya, hati-hati Sobat Citra ya, soalnya ini sangat berpengaruh buat kesehatan kita ya, Dok Iya, ya. Itu tadi giginya harus dicabut semua ya, Dok ya. Di Goyang sama semua. gigi palsunya itu cabutnya susah banget. Itu cukup ngeri juga sih, Dok Itu ya. harus anestesi Kok umum. bisa gitu ya orang maksudnya menangani kayak gitu ya, pakai apa tadi, Dok? Pakai bahan Lem ya, lem. lem kastol kali. Iya, waktu dibuka juga bener-bener kayak lem warna kuning gitu, lengket, gila, nyampe iya, ngerusak burnya kita gitu. Jadi jangan tergiur juga dengan harga yang murah. Iya, Ya, Dok ya. Kayak gitu malah ngeluarin biaya lebih tinggi banyak lagi kan. kalau misalnya kerja. Oke, ke Dokter Lia, apa, Dok, yang berkesan, Dok, bagi Dokter Lia? Kalau saya tentang gigi goyang ya, ini waktu itu di RSUD. RSUD mana? RSUD Wonosobo. Wonosobo, ya, Iya. gimana Jadi waktu itu ada pasien, dia datang mengeluhkan giginya goyang. Pas di ronsen, ternyata memang tulangnya udah banyak yang udah nggak ada. Jadi giginya itu udah nggak ditopang tulang, Itu tulangnya hilang kemana, Dok? terkikis. Wow. Nah, jadi ceritanya ternyata dia itu pasang behel ke praktisi yang memang tidak berlisensi. Astagfirullah, ya, aduh. Gitu. Lagi-lagi Lagi-lagi ya korban kan, dari korban. orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, akhirnya giginya goyang semua itu bener-bener sampai udah ngangkang gitu giginya, gimana? Diginiin udah. Pokoknya udah rapuh Istilahnya gua mah lihat di- kita tiup ya. udah langsung rontok ya. Dia ngegigit aja giginya langsung kayak ke depan semua gitu. Itu gejalanya gimana? Maksudnya kayak orangnya tiba-tiba sakit atau gimana, Dok? Dia nggak ada gejala sakit. Dia pokoknya ngunyah susah kan karena giginya udah pada goyang semua. Waduh. Ya itu mau ngeri nggak mau juga. akhirnya ya dicabut semuanya dan harus Oke, pasang gigi palsu yang penuh ya. seluruhnya. Iya. Lagi-lagi akhirnya biayanya jadi Lebih makin besar, mahal, lebih besar gitu ya. Oke, Sobat Cita, luar biasa banget. Terima kasih Dokter Filma, Dokter Dahlia. Wah, luar biasa ilmunya. Semoga Terima bermanfaat kasih juga. dan bisa kembali ke diri masing-masing dengan kebaikan juga ya. Amin. Oke, kita tunggu lagi Dok untuk next Oke, kita siap. podcast lagi ya. Kayaknya makin asik pokoknya. Mungkin ada lagi nanti kayak hari ini kan gigi bergoyang. Next mungkin gigi apa lagi? Gigi ngebor kali ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Filma dan Dokter Dahlia. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat Sering-sering warga main ke Citra Wonosobo. juga. Ya. Oke. Demikian Sobat Citra, akhirnya TTS hari ini terus nantikan TTS setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11. Keep on Sobat Aci Forever. Wassalamualaikum. Bareng. Bye.